Kok gelap ya? Udah mulai. Yo, what's up? Yo, what's up? Balik lagi dengan gue Adil yang paling ganteng di dunia. Oke guys, kali ini gue akan bercerita tentang mistis. Dan pas banget malam ini itu malam Jumat. Jadi gue ingin berbagi cerita ke lo semua tentang cerita mistis ini. Ini tepatnya jam 23.48 ya guys. Bentar lagi. Ini sekitar jam 12 ya. Biar kalian percaya. Oke, gue akan ceritain sedikit masa-masa pengalaman mistis gue di waktu kecil, sekitar 7 tahun. Karena kakek gue itu waktu itu ya lagi sakit. Sakitnya itu sakit ya parah lah. Pokoknya kasihan ya. Pas banget gue waktu itu kelas 2 SD. Waktu kelas 2 SD itu gue sempet nggak sekolah selama 1 bulan itu. Tapi anehnya kenapa? Kok gue naik gitu, naik kelas ya. Ya itulah karena rezeki anak soleh. Lanjut cerita. Kakek gue dirawat di rumah sakit Karawang Galumas. Waktu itu aku dan nenek aku di situ tuh gue merawat kakek aku di rumah sakit itu dengan panik ya, dengan pokoknya segala panik. Gimana sih kalau orang sakit gitu ya. Setelah dibawa rumah sakit beberapa minggu kemudian, aku kan sebenarnya agak mual ya kalau ngelihat obat-obatan atau orang-orang sakit itu agak bau atau gimana ya, karena nggak biasa gitu. Awalnya gue itu dapet ruangan 3. Nah di 3 kan, yang pertamanya itu kan di sini yang dekat kamar mayat, sebelah sini kamar mayat 1, 2, 3. Nah aku kan waktu itu jauh lah dari kamar mayat. Setelah itu gue kan agak ngeri juga ya, di belakangnya itu ada kamar mayat ya, karena kan waktu itu gue kan belum punya dosa gitu, jadi bisa melihat makhluk astral. Lanjut udah berapa minggu kemudian, pas 3 minggu gue sedikit aneh ya, ini kok kakek aku mau dipindahin waktu itu tuh. Gue belum tahu mau di mana gitu dipindahinnya. Apa coba yang terjadi? Mengerikan di situ. Aku yang nggak mau deket dengan kamar mayat waktu itu dipindahin coba kamar mayat itu. Bukan di kamar mayatnya, maksudnya di ruangan yang deket kamar mayat gitu. Pas dipindahin aku, aduh, udah nggak tenang tuh, merinding. Dan setelah gue pindah ke situ, benar-benar ada kejadian sesuatu hal yang tidak diduga waktu itu ya. Pas banget gue baru aja ya pindah ke situ, ada orang meninggal. Pas banget gue pindah di situ tuh guys, pindah ruangan. Wah gila nggak? Gue semakin takut beneran, semakin takut beneran. Dan semenjak ada orang meninggal itu baru 1 hari, dan aku tuh mau tidur waktu itu ya. Orang-orang tuh udah pada tidur semua ya. Aku kan udah tidur. Tiba-tiba aku tuh terbangun sendiri. Pintu rumah sakit tuh ada kacanya gitu guys, yang tembus tuh. Tahu kan kalian yang tembus, yang bentuknya gini nih. Nah mata gue terbuka sendiri gitu, bangun sendiri seperti itu. Gue kan ngelihat kesana kemari, udah mah ngeri ya di situ tuh. Pas banget malam Jumat lagi, aduh, gue ngeliatin aja ke kaca ya,
tiba-tiba di situ aku tuh ngeliatin aja gini ya, sini gini, tiba-tiba huh! Nah itu melotot gini matanya guys. Wah, aku kan takut itu. Waktu itu kan aku masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu. Dan benar-benar aku histeris. Aku baru pertama kali ngelihat hantu tuh di situ doang. Dan alhamdulillah sekarang sih nggak pernah aku. Allah masih melindungi aku. Alhamdulillah. Nah di situ aku tuh ya, kaget ya, takut. Aku tuh bangunin nek aku. Nek bangun. Bangun tuh dia. Ada apa? Tadi ada hantu. Pas di ini ya, nenek aku bangun terus dikejar, dibuka tuh pintunya tuh ya, nggak ada orang guys. Orang-orang ada yang tidur ya sebagiannya. Ini coba mustahil gitu, ada yang sebagian tidur, ada yang sebagian nggak tidur. Mustahilnya itu apakah orang mati yang tadi gitu yang gue takutin tuh, karena kan belum lama gitu orang mati itu tuh, baru gue pindah ke ruangan itu tuh ada orang meninggal gitu. Dan akhirnya gue di situ pulang. Nah ada suatu cerita lagi guys. Waktu itu kan gue tuh sama teman-teman gue jalan-jalan lah ke Cilodong, Purwakarta. Awalnya sih senang-senang aja di situ tuh, senang-senang ya biasalah gitu ketawa ke TV sambil gue ngevlog di situ. Lo tahu kan video yang ini nih, nah ya tahu kan. Nah itu tuh gue lagi senang-senang sama kawan-kawan gue, ya begitulah kalau anak muda ya. Terus di sana ngevlog udah banyak ini gitu ya pokoknya banyak aja ya seruan itu. Dan akhirnya gue pun pulang karena kecapean ya waktu itu. Dan akhirnya gue pulang, temen gue awalnya ya pulang semua ya. Gue nyampe sekitar jam 11:30 lah ke rumah itu, karena kan di sananya juga macet dan banyak kendala lah pokoknya ya. Di samping itu gue kan sedikit ngantuk waktu itu. Nah ngantuk dan akhirnya gue rebahan dulu sambil musikan. Nah sambil musikan itu kan gue ada 4 orang gitu, 4 orang di situ tuh inisial A O. Nah inisialnya itu kalian nggak boleh tahu karena privasi. Setelah itu ya gue sedikit ngantuk ya, mata gue itu ya. Ini yang satunya main HP terus gitu, yang satunya juga udah tidur. Gue sambil musikan, sambil merenungi dan meratapi kehidupan gitu. Gue tidur pulas di situ karena kecapean guys. Capek banget pokoknya di situ. Dan setelah gue bangun, ada teman gue cerita kalau ada aja orang baru ke rumah gue itu selalu ada gitu yang hal-hal mistis seperti itu. Itu masuk gue juga waktu pertama gue kesini nih ke rumah gue juga sempet ya didatengin gitu, tapi bayangan gitu, nggak nampakin. Kalau nampakin muka gue ini mau dibawa kemana? Yang ada gue pingsan nanti ya. Pingsan udah di situ, udah pingsan. Nggak tahu kalau hantunya cewek cantik sih, nggak apa-apa. Seru kayaknya. Jadi teman aku tuh cerita, cuy tau nggak waktu lu tidur ada apa emang? Ya itu ada 2 orang ya yang cerita pertama. Yang cerita pertama itu inisial A. Dia cerita kan dia sholat di rumah aku. Katanya di situ tuh pas habis sholatnya, pas terakhir di situ tuh kan ada celana aku,
aja. Jadi celana aku tuh ya kan ada paku di atas, dicantelin gitu, pokoknya digituin ya. Nggak taunya tuh katanya namanya celana aku tuh jatuh katanya, nggak ada angin, nggak ada apa. Benar-benar itu kejadian, kata teman aku tuh ada kejadian itu katanya. Asli. Bentar-bentar kayak gini kok ada flashnya itu selalu menghilang ya, kenapa ya? Duh, merinding banget. Bentar-bentar hidupin lagi ya. Nah, tadi kan cerita yang pertama teman aku yang inisial A itu ya, udah kejadian yang tidak enak gitu. Lanjutnya ini yang teman kedua aku sama inisialnya A. Setelah itu kalau dia tuh ceritanya sedikit beda, karena dia merasakan sesuatu energi gaib, mistis dan elektrik. Itu listrik. Nah, di situ sorry ya gue bercanda dulu karena sedikit ngeri tadi, soalnya ini LED flashnya tuh orang HP-nya nggak lupet kok mati-mati terus, pas banget itu jam 12 malam. Gue sedikit merinding beneran cuy, malam Jumat bung, malam Jumat, aduh ngilu saya. Nah guys, lihat kan jam 12 pas ya, malam Jumat. Takut ya? Sama, gue juga takut cerita ini. 2,000 years later. Lanjut ke cerita yang kedua. Jadi temen gue itu kan belum tidur ya, gue sama temen gue yang satunya lagi tuh udah pada tidur pulas. Pas banget ya, gue lagi musikan terus tidur. Nah temen gue lagi main HP gitu. Dan kejadian itu tepat tengah malam, sama dengan saya menceritakan mistis ini malam. Jadi dia cerita ke gua, Jiril katanya, lu kan pada tidur semua. Terus kata aku, kenapa? Gue waktu malam katanya ada kejadian, bukan kejadian ya, jadi di kamar nenek gua itu ya ada lampunya tuh sedikit kelap-kelip itu kayak disco gitu gimana, padahal gitu nggak ada orang gitu di situ tuh guys. Ya temen gue juga gitu ketakutan ya, apalagi kalau gue yang lihat gitu. Nah di situ tuh dia ngeliatin videonya ke gue, nih guys kalau lu pengen tahu videonya tuh kan, lu lihat kan di situ tuh nggak ada orang guys di situ, beneran sumpah saya nggak ada orang. Nenek gua tidur, cuman dia doang tuh, tahu kan klip itu. Nah iya, gue juga sedikit anehnya ya, kalau setiap ada orang baru ke rumah gue tuh pasti ada gitu datang, entah itu dengan bayangan, entah itu dengan sesuatu hal gaib yang lainnya. Wallahu alam ya guys, karena kita manusia biasa, kita hanya berserah diri ya dengan Tuhan yang Maha Esa gitu. Gue mah sebagai yang punya rumahnya ya biasa-biasa saja ya, karena gue juga udah pernah gitu datengin juga, walaupun itu hanya sekedar bayangan ya mungkin ya kalau secara manusiawi itu kenalan gitu, jin yang di sininya itu kenalan gitu dengan orang-orang baru. Padahal jin itu nggak mengganggu sebenarnya, enggak, cuman kitanya aja gitu agak sedikit penakut atau gimana lah sebenarnya gitu. Kita boleh saja kita percaya dengan hal-hal yang gaib, karena kan
Allah itu menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya itu berbeda-beda ya guys ya. Itu jadi kita harus percaya juga ke situ. Tapi intinya kita juga jangan takut gitu dengan hal seperti itu. Ingat, takut kita itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita takuti, jangan hantu, guys. Sedikit cerita gue di sini dan cerita singkat gue di sini, dan terima kasih kalian sudah menonton walaupun sedikit merinding gue juga ceritanya. Sedikit merinding banget di situ ya. Pokoknya kalau kalian suka dengan videoku dan suka dengan cerita ini, jangan lupa komen di bawah guys ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton.